adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi nih sama Kak Gebi dan Kak Tessa. Jadi hari ini kita ibadah via YouTube. Tapi ada yang berbeda nih adik-adik. Kan biasanya kakak-kakak PL-nya barengan ya. Tapi sekarang semuanya masing-masing dari rumah. Karena kita sekarang melaksanakan PPKM dari pemerintah. Jadi nggak boleh keluar rumah dulu nih adik-adik. Buat adik-adik juga jangan keluar rumah ya. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Allah tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, kita mau doa pembukaan. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa
Atas berkat-Mu kami bisa beribadah pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam bacaan pengantar. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11, ayatnya yang mengatakan, orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Selesai, boleh ditandain Alkitabnya, terus disimpan lagi Alkitabnya. Nah, adik-adik, kita sekarang akan menyanyikan lagu dari KC 201, Aku Dapat di Hatiku, dinyanyikan bait 1 dan bait 2. Aku dapat di hatiku mutiara yang bermain. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Adik-adik, kita masuk ke dalam firman nih. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak ya siapa ya PF-nya? Siapa ya? Adik-adik udah bisa tebak belum PF kita hari ini siapa? PF kita hari ini adalah Kak Juni, adik-adik. Kita panggil adik-adik Kak Juninya. 1, 2, 3. Kak Juni. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kita mau masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya bagi yang belum kenal nih sama kakak yang belum kenal ya. Nama kakak Kak Juni. Kakak biasa melayani di Pelkat Persekutuan Teruna. Nah, sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapa yang belum mengambil Alkitabnya? Ayo, buru diambil yuk. Alkitabnya diambil dan kita mau baca Alkitab bareng-bareng nih nanti adik-adik. Sekarang kita mau membaca Alkitab, kita mau merenungi firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau masuk dalam pelayanan firman-Mu. Tuhan yang berkati setiap dari kami, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman-Mu dengan fokus. Dan biarlah firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Juni ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah apa yang Kak Juni sampaikan berasal daripada-Mu saja. Pimpin dan sertai kami ya Bapa dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Coba tunjukin mana yang sudah pegang Alkitab adik-adik. Wah, udah rame ya yang pegang Alkitab. Sekarang kita buka dari kitab Matius, pasal yang ke-25, 25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 18. Matius 25, ayat 14 sampai 18. Nah, nanti kita bacanya silih ganti ya. Ayat yang genap dibaca oleh adik-adik perempuan. Ayat yang ganjil dibaca oleh adik-adik laki-laki. Nanti kita akan dipandu sama teman-teman Kak Juni, ini ada 2 orang. Yang perempuan bernama Lingling, yang laki-laki bernama Langlang.
Jadi mereka yang akan membacakan Alkitab dan kalian ikuti di rumah ya. Yuk kita baca Alkitabnya. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18 yang berjudul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini, teman-teman. Adik-adik, singkat cerita, perumpamaan tentang talenta ini merupakan salah satu dari 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus beritakan terkait dengan khotbah tentang akhir zaman. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang tuan yang hendak berpergian ke luar negeri. Karena ia ingin berpergian ke luar negeri, ia mau menitipkan hartanya kepada 3 orang hambanya. Apa yang dia titipkan? Hartanya tersebut berupa talenta. Talenta itu satuan ukuran nilai tertinggi saat itu. Nah, setiap hambanya diberikan talenta sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hamba pertama diberikan berapa? 5 talenta. Hamba kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir, hamba ketiga diberikan 1 talenta. Ingat ya, 3-tiganya diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Hamba yang pertama yang mendapatkan 5 talenta, dia melipat gandakannya dan menghasilkan laba 5 talenta. Lalu hamba yang kedua bagaimana adik-adik? Hamba yang kedua pun juga melakukan hal yang sama. Ia melipat gandakan talenta yang diberikan. Dari 2 talenta, ia melipat gandakannya menjadi mendapatkan laba 2 talenta. Lalu yang terakhir bagaimana ya? Hamba yang ketiga yang mendapat berapa tadi? Mendapat 1 talenta. Dia hanya berdiam diri, dia menggali lubang, dia tanam talentanya. Sehingga dia tidak bisa melipat gandakan dan tidak mendapatkan laba. Seperti hamba yang pertama dan yang hamba yang kedua. Adik-adik, talenta bisa diartikan sebagai potensi yang ada di diri kita masing-masing. Semua orang punya talenta. Dan semua orang diberikan Tuhan talenta sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Coba kakak tanya, apakah talenta adik-adik? Kalau ada adik-adik yang belum mengetahui talenta yang dimiliki, Kak Juni punya triknya nih. Coba kalian pikirin aktivitas yang kalian suka. Ada bernyanyi, menari, membaca, menjadi pendengar yang baik, berdoa, berbicara di depan banyak orang, atau kita sebutnya public speaking. Coba kalian pikirkan, apa yang kalian suka? Setelah kalian pikirkan apa yang kalian suka, coba kalian tanyakan lagi ke diri kalian, bisakah kalian melakukan kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut? Kalau misalnya bisa, itu jadi talenta kalian adik-adik yang harus kalian kembangkan. Kalau misalnya kalian gak yakin dengan jawaban kalian bisa loh tanya ke mama papa, atau tanya ke kakak kalian, ke teman kalian. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan dan saya juga suka melakukannya. Minta pendapat pada orang-orang terdekat adik-adik. Setelah tahu apa talenta kalian, jangan lupa dikembangkan. Itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan dan tanggung jawab yang kita ambil dari
kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita bisa tahu apa talenta kita dan bisa kita kembangkan sebagai ungkapan syukur kita, dan supaya kita bisa membuat hati Tuhan senang dengan kita mengembangkan talenta yang kita miliki. Pasti kalian semua mau dong bikin hati Tuhan senang, ya kan? Jangan lupa kenali talentamu dan kembangkan talentamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah dengerin firman nih. Sekarang kita mau meresponi firman kita akan menyanyikan lagu dari KC 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut cintanya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai pelayanan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami talenta di setiap kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau selalu beserta dengan kami dan membimbing kami dalam kami mengembangkan talenta yang kami miliki. Biarlah melalui talenta yang kami miliki, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan dapat membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, jadilah seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Untuk adik-adik yang mau ngasih persembahan, bisa titipin dulu ya ke mama papanya, atau adik-adik bisa kirimkan persembahan tersebut melalui transfer bank, rekening, dan juga adik-adik bisa transfer melalui QR Code yang tertera pada layar nanti ya. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu dari KC 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi kami, bagi gereja, dan juga bagi sesama kami, dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Yang kami berikan tidak seberapa dari berkat yang Kau berikan kepada kami, tapi hendaklah Engkau menerimanya dan menjadikannya berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
masuk dalam penutup, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dari KC20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah bersama walaupun melalui channel YouTube. Semoga firman hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua untuk menjalani kehidupan masing-masing. Biarlah talenta yang kita miliki bisa kita kembangkan dan bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau tutup dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur karena Engkau berkati ibadah kami walaupun melalui online YouTube ya Tuhan. Kami sudah sampai di akhir ibadah, kiranya Kau sertai kami hari lepas hari, Kau sertai adik-adik layan kami dan juga kakak-kakak PA ya Bapa. Biarlah kami dapat menjalankan aktivitas kami hari lepas hari dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan bagi kami supaya kami mau mengembangkan setiap talenta yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirkan kami kembali ya Bapa di minggu depan dalam ibadah virtual melalui YouTube ya Bapa. Biarlah kami bisa beribadah bersama-sama kembali. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.